Beat Lovers, satu lagu dari Mo Putri Bulan, kesarangin Mo Echa Ratna, niki singkal banting setir kentan ge Beat Lovers, tapi banting piring kentan ge di rumah. Enggak Beat Lovers, sore ini mangkin Sani sudah melihat ring sosial media, sudah tahu, udah sampun uning siapa yang sudah kita akan ajak berbincang di sore hari ini dan juga live di TikTok @beatradiobali, streaming di www.beatradiobali.com atau download aplikasi Beat Radio Bali. Dan sore hari ini kita langsung ngobrol saja, yang sudah hadir di studio Beat Radio Bali. Ada Mo Putri Bulan, selamat sore. Boleh dipakai mic-nya? Boleh kok dipakai, bukan pajangan itu ya. Apa kabar Mo Putri Bulan? Sehat ya. Oke, beda ya kalau suara penyanyi ya. Ada Mo Echa Ratna juga, selamat sore. Halo, sore. Apa kabar? Harus baik. Harus baik ya, walaupun sebenarnya nggak baik-baik gitu. Enggak dong ya, semuanya baik-baik aja. Walaupun tadi diguyur hujan ya kesini ya. Macet nggak tadi kesini? Sedikit. Sedikit. Oh gimana nih, ada jalan. Ada yang kompak dong, yang kompak dong. Gimana mau gesut dulu ya? Oke, jadi kita akan ngobrol karena tadi baru kita dengerin single banting setir. Ini kan duet terbaru dari Mo Putri Bulan sama Mo Echa Ratna seperti itu. Tapi sebelum nanti bahas single banting setir ini, kita mau tanya-tanya dulu gitu ya, seputaran nggak kehidupan pribadi banget sih ya, tapi kita pengen tahu karena kan pertama ketemu nih kita di studio Beat Radio Bali. Saya pengen banyak tahu tentang Mo Putri Bulan, mau ke Echa juga gitu ya. Sekarang mau ke Mo Putri Bulan dulu deh. Ini benar atau enggak gitu ya? Saya dagdung dibaca kalau fakta-fakta begini ya. Ternyata nama aslinya Ana Agung Ayu Sriagni Putri. Benar berarti. Ini dapat bulannya di mana? Karena menurut Pak Tut Asmara, Oke. wajah saya itu bulat, bulan, jadi supaya lebih komersil lah gitu ya, supaya lebih gampang diingetnya, jadi ditambahin bulan. Nah, ditambahin bulan. Karena waktu zaman itu kan banyak banget penyanyi yang misalnya kayak Mode Uli, terus Ayu kan udah banyak tuh, terus ya udah karena Putri, terus apa ya ditambahinnya, terus patut bulan aja deh. Oh, bulan aja. Kebetulan bulan juga nama kecil saya di rumah. Oh, kok bisa? Adik saya bintang, saya bulan. Oke, oh keluarga Tata Surya semua ya. Bulan. Matahari ada namanya. Oke, itu ya berarti benar ya nama aslinya seperti itu. Nah, kalau Moge Echa, ini kalau nama panjang banget itu siapa nama panjang bangetnya nama nih? Nama panjang ya. Sampai kurangan kotanya ya. Ujian suka disingkat gitu. Iya, benar. Niputu Eka Ratna Diantari. Oke, Niputu Eka Dia Ratna. Eka Ratna Diantari. Oke, berarti Echanya di mana? Eka dijadi Echa. Oke. Sesimpel itu ya, seimut itu ya. Oke, dan itulah nama mungkin banyak yang belum tahu banget gitu ya, karena yang tahu ya Putri Bulan, Echa Ratna seperti itu ya. Dan kalau saya baca-baca, kalau Mo Putri Bulan sendiri itu udah berkarir dari tahun 2004. Benar berarti? Jadi masuk dapur rekaman di tahun 2004. Kalau untuk sebelum itu kan seperti lomba-lomba, parade, itu saya di tahun 2000. Tahun 2000. Akhirnya dapur rekaman itu 2004. 2000. Itu usia 15 atau 16 tahun. Waduh, berarti bisa dihitung ya usia sekarang ya. Tujuannya tuh itu sih sebenarnya. Ngomongin umur lah. Dari usia 15 tahun udah mulai masuk dapur rekaman. Itu berarti single pertama itu lagu anak-anak atau gimana? Waktu itu sudah langsung lagu remaja ya? Remaja hampir ke dewasa. Dipaksa remaja dikit lagi. Remaja ya. Dikit lagi soalnya. Cinta-cintaan waktu itu langsung berkecimpung. Masih inget nggak lagu pertamanya apa itu? Waktu itu saya sebagai pendukung di albumnya Bijaya Pangus. Itu judul albumnya Sasih Karo. Itu ada 2 lagu saya di sana, duet bareng Bijaya Pangusnya. Judulnya itu saking banyak ya. Saking banyak udah bingung nih. Ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Cuma 2 Waktu itu loh ya. Itu
duet bareng Bli Jaya Pangus judulnya Togok Batu. Terus kalau untuk single saya itu Tembang Tresna. Oke, itu pertama singlenya di tahun 2004. Oke, nah kalau Moge Echa sendiri, itu udah berkarir katanya sih dari tahun 96 gitu kan ya? Iya, waktu itu saya baru bisa merangkai. Atau keluar dari kado udah langsung nyanyi gitu ya. Langsung, saya mau ke dapur rekaman aja Bun gitu. Ke dapur setiap hari gangguin mak kan. Iya benar juga sih ya. Ini serius nih. Dari kapan mulai berkecimpung di dunia tarik suara? Baru sih tahun lalu di bulan Mei. 2024. Betul. Bulan Mei. Oke, itu kenapa sih bisa tertarik di dunia tarik suara ini? Karena ada tangan yang menarik. Oke, sesimpel itu guys. Ya. Bagaimana kita udahan dulu ngobrolnya yuk. Oh berarti memang tertarik apa memang dari kecil atau akhirnya baru terwujud gitu tahun 2024 itu? Nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan, nggak ada apa, cuman senang karaokean doang sih sebenarnya. Nah karena gitu. Biar ada kenang-kenangan nih, ya coba deh kita buat single gitu. Ada wadahnya. Ada wadah ya, bukan kenang-kenangan sih ya. Ada wadah, terus akhirnya laku, cuan juga ya nggak sih? Belum sih, semoga nyusul Moge ya, Moge pegang-pegang dong Moge. Segitunya ya. Oke, itu jadi sekilas sedikit perjalanan karir kalau boleh dikatakan Mau Putri Bulan memang udah senior banget. Siapa sih nggak tahu Mau Putri Bulan ya? Nyanyi sebelum saya lahir gitu udah Mau Putri Bulan udah nyanyi gitu kan. Jangan sok muda deh. Jangan sok muda. Wajah gak bisa bohong ya. Oke, nanti kita balik lagi Beat Lovers ngobrol bersama Mau Putri Bulan dan juga Mau Echa Ratna. Nanti akan bahas juga single duet mereka yang berjudul Singkal Banting Setir. Tapi setelah beberapa jeda berikut ini tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Kanton bersama Mau Putri Bulan dan juga Echa Ratna. Sore ini mangkin. Coba titang sapa Dumon yang di TikTok nih Kia ada Novita katanya mau disapa nih sore hari ini sama Mau Putri Bulan sama Mau Echa, disapa dulu TikToknya. Halo, siapa tadi? Novita. Halo, Kak Novita. Oke, terus ada juga J Kencur katanya. Temannya kunyit kayaknya nih ya. Sama sore. Hari ini rame rempah-rempah. Bawangnya mana nih? Terus ada Bu siapa nih? Ada Kade Amo di Lantang Hidung juga mau disapa katanya. Kade Amo. Halo. Made Martini, Bu Made Martini. Bu Made Martini. Selamat sore Ibu. Kayak anaknya apa ibunya ya. Ibu. Terus ada juga kalau tadi Bu Made Martini, ini Bu Made Marleni di Kelungkung katanya hujan deres katanya. Kayaknya saudaraan deh. Mungkin ya, saya kurang ini sih. Atau nanti kita sensus dulu deh ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bu Maharani Payet juga nih di TikTok katanya terima kasih ya pokoknya. Yang mau komen-komen lagi silakan. Karena tiba-tiba nge-lag nih di tempat saya nih ya. Oke, sore hari ini kita lanjut ngobrol sama Mau Putri Bulan dan juga Echa Ratna di sore hari ini. Tadi kan udah bahas ya mulai berkarir. Kalau Mau Putri Bulan dari tahun 2004, terus Mau Echa dari tahun 2024 kemarin bulan Mei ya. Betul. Terus sekarang kan Mau Putri Bulan dan Echa Ratna lagi berduet nih di single Banting Setir gitu ya. Ini gimana cerita akhirnya Mau Putri Bulan dan Mau Echa bisa satu project gitu dalam single Banting Setir ini? Siapa mau cerita? Cerita. Oh, boleh. Saya juga mau cerita boleh? Boleh yuk. Diwakili ya. Karena ini kan proyeknya Sada Jaya dan ownernya Echa. Kebetulan waktu itu saya ditawarin untuk support di YouTube. Betul, channel YouTube-nya. Dan itu perjuangannya tuh luar biasa. Gimana tuh perjuangannya? Mendaki gunung? Kesana kemari untuk nyari kontaknya Moge. Namanya proses ya, harus ada nangis dulu. Nggak ada nomornya Moge nih. Gitu. Sempat nangis juga? Sempat nangis guling-guling. Ternyata mencari Mau Putri Bulan. Betul. Apakah ada di hutan waktu itu? Di gunung. Di panggung tempatnya. Oke, terus? Nah waktu itu akhirnya Moge sempat karena seteling buat video klip di Blisem, akhirnya minta tolong sama Blisem diketemuin lah sama Moge waktu itu di Teguh Umar. Akhirnya minta tolong sama Moge support dong, bukan sombong bukan apa, beliau langsung bilang ayo gitu. Gampang itu ternyata ya. Kayak segala sesuatu yang menyedihkan tuh lenyap gitu loh, kebayar. Bahagia iya gitu ya. Benar. Okay. Terus habis itu akhirnya gimana setelah ayo gitu gimana tuh? Ayo.
Langsung take. Oke, langsung take. Terus lagu ini siapa yang nyiptain? Pak De Arte. Pak De Arte. Oke, Single Banting Setir. Kalau kita dengerin liriknya mungkin sekilas kita udah tahu ya bagaimana cerita dari single ini. Tapi saya pengen tahu dari penyanyi langsung bagaimana sih sebenarnya cerita di balik single Banting Setir ini. Apakah nggak banting setir tapi di rumah banting piring gitu ternyata. Heboh. Tiba-tiba piring terbang gitu ya. Gimana nih? Untuk lagu ini mungkin Eca aja yang menjelaskan. Karena saya cuman penyanyinya aja. Jadi terima-terima aja. Yang penting lagunya cocok kan gitu ya. Oke. Gimana Mbak Eca? Gimana ya Mbak ya? Eca juga yang request lagu ini. Sebenarnya sih nggak request ya Pak. Mau waktu itu. Jangan-jangan pengalaman sendiri. Pengalamannya Pak De Arte begitu. Enggak bohong. Iya bisa dibilang pengalaman pribadi sih. Oke, aduh. Terus seru nih kalau pengalaman pribadi nih. Pak De Arte bilang, ya, gimana kalau lagunya gini? Boleh. Moge juga mau. Kalau Moge sih suaranya apa aja masuk kan gitu. Jadinya ya udah masuk aja, pasti dia santai aja, pikirin diri sendiri aja lagunya masuk. Egois itu ya. Oke. Terus akhirnya jadilah lagu ini. Berarti cerita single ini tentang apa sih sebenarnya? Pasangan yang keadaan remaja zaman sekarang. Ya. Cemburuan. Dikit-dikit dipantengin di mana, lagi ngapain. Harus Sherlock gitu, live location gitu ya. Iya. Posesif ya. Oh, ngalamin itu berarti? Iya, pernah. Oh, pernah. Tapi sekarang masih? Masih. Baru saya mau ngomong sesuatu nggak jadi nih. Takutnya didengerin gitu kan. Masih. Provokator nih penyiarnya. Ya udah hati-hati pulangnya. Lanjut dah Mbak, kalau gitu ya lanjut aja. Ya udah next pertanyaan yang lain aja. Kita ini aja ya. Oke, itu berarti untuk proses penggarapan sendiri lagu Single Banting Setir ini butuh berapa lama sih akhirnya dirilis gitu? Cepet apa ya? Cepet sih waktu itu abis rekaman video klipnya. Karena waktu itu juga ngantri jadwalnya betul. Untuk video klipnya mungkin sekitar sebulanan. Udah jadi? Udah. Oke, akhirnya rilislah Single Banting Setir. Betul. Dan ternyata memang diterima banget di penikmat musik Bali. Astungkara. Tentunya kalau mau Putri Bulan mungkin udah hal yang biasa ya, karyanya itu diterima oleh penikmat musik Bali. Banyak belajar juga. Gak bisa dipungkiri. Kalau mau Geca gimana? Karena kan ngerasa kayak nyari mau Putri Bulan nih kayak nyari orang entah di mana, di negara mana berada gitu kan. Kayak nyari jarum di Drami, betul. Ketemu Ayu ternyata single ini diterima banget di penikmat musik Bali. Bagaimana mau Eca menanggapinya? Nyangka nggak gitu? Nggak nyangka. Kalau nyangka sih pasti nyangka karena sama Moge ya. Kalau ngomong tadi di-cut boleh nggak? Oke, lanjut. Hapus. Sayangnya live nih. Oke, lanjut. Ya pastinya nyangka, dalam artian nyangka tuh kalau Moge yang nyanyi pastilah, cuman untuk diterima ikut namanya tuh dikenal itu rasanya ya luar biasa sekali. Kayak hadiah bener gitu ya. Oke, dan akhirnya emang sampai sekarang pun masih banyak dinikmati oleh penikmat musik Bali seperti itu ya. Oke, kita sedikit ke Moge Eca karena kan berkarir di dunia musik itu dari tahun 2024 lalu, bulan Mei. Berarti sebelum sama Mo Putri Bulan punya single berarti sebelumnya. Itu single apa aja sih yang udah dirilis sama Moge Eca? Singlenya yang itu deh di bulan Mei itu Sing Medaya namanya. Sing Medaya. Betul. Terus habis itu Bikin Romantis. Yang ketiga sama Moge. Oke, nah sebelumnya itu solo berarti ya? Iya. Oke, dan itu udah dirilis keduanya sebelumnya akhirnya sama Moge Putri Bulan. Betul. Oke, seperti itu ceritanya nih Beat Lovers. Jadi ternyata perjalanan cukup panjang juga sampai akhirnya bisa kolaborasi bersama Putri Bulan gitu ya. Kalau tadi saya sempat baca-baca di Google, saya pakai GPT gitu kan nyari Mbak Putri Bulan. Nongol katanya 40 lagu lebih yang sudah dirilis. Itu benar atau malah lebih dari itu ternyata disembunyiin sama GPT nih ya gitu. Ada 40-an lebih. Kurang lebih. Oke. Nah, waktu itu zaman album ya. Sekarang kan sudah single ya. Membuat album gitu. Jadi waktu itu zaman album
kurang lebih mungkin lebih. Kurang lebih mungkin lebih ya. Kurang lebih ya 40-an lebih lah ya gitu ya. Mungkin 50-an lebih. Mungkin 100-an lebih. Bagaimana nanti kita telusuri dulu ya Mo Gaeta ya. Oke, tapi ada nggak sih Mo Putri Bulan kayak berkarir cukup lama banget nih, 2004 sekarang 2025 berarti 21 tahun ya? Ada nggak sih ada di titik kayak pingin rehat dari dunia musik gitu, kayak bosen gitu, ada nggak sih? Syukurnya sih nggak ada. Oke. Jadi iya. Sama belum pernah ngerasa bosan. Semoga sih enggak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajakkan lagu Bali? Oke, luar biasa nih ya. Takut ngomong saya nih kalau jawab. Oke. Kalau bukan kita sebagai orang Bali. Siapa yang mencintai lagi ya tetap menjaga budaya Bali seperti itu ya. Oke, Mo Gaeta gitu. Ini kan sekarang sudah berduet sama Mo Putri Bulan seperti itu ya. Kedepannya ini udah ada bakalan single baru lagi kah dari seorang Mo Gaeta, atau bakalan berduet lagi sama Mo Putri Bulan, atau sudah mengincar penyanyi lain lagi ke gunung, ke lembah gitu, nggak tahu juga kan? Kalau lagu sendiri sih udah ada, cuman belum buat video klipnya aja. Berarti udah siap rilis waktu ini? Iya, tinggal nunggu waktunya. Mudah-mudahan ada jodoh lagi kita ya. Oke, dia ditunggu aja ya karya barunya lagi. Oke, nanti lanjut lagi ngobrol Beat Lovers tentunya. Beberapa pertanyaan ingin saya tanyain juga, sekedar hobinya mungkin gitu ya. Terus mau tanya juga, ini kan Mo Putri Bulan dari tahun 2004 sampai sekarang tetap eksis nih di dunia musik gitu ya. Gimana sih cara mempertahankan itu Beat Lovers? Karena mempertahankan tuh lebih susah daripada mendapatkan gitu ya. Nanti kita balik lagi Beat Lovers tentunya bersama Mo Putri Bulan dan juga Mo Gaeta Ratna. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih bersama Mo Putri Bulan dan juga Echa Ratna. Sore ini makin Beat Lovers. Masih live di TikTok @Beat Radio Bali, streaming www.beatradiobali.com atau download aplikasi Beat Radio Bali. Tadi sudah banyak cerita sama Mo Putri Bulan dan juga Mo Echa Ratna. Mulai karir, terus akhirnya bisa berkolaborasi dengan Mo Putri Bulan gitu, yang perjalanan cukup panjang juga Beat Lovers. Dan tentunya tadi sempat terjeda, kalau Mo Putri Bulan kan berkarir udah 21 tahun nih gitu. Boleh nggak sih berbagi sedikit cerita gitu, ataupun tips gimana sih bisa tetap eksis di tahun 2025 ini, dan nama Putri Bulan tuh tidak pernah padam kalau kita dengarkan di musik Bali seperti itu. Mungkin salah satunya dengan tetap berkarya, dan berkarya yang nggak asal-asalan gitu. Jadi supaya orang itu ingat sama, ini penyanyinya Putri Bulan, dia punya ciri khas ini gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin kalau kita mau membuat sebuah karya supaya bisa terus dikenang gitu. Jadi perlu latihan juga. Mungkin sama seperti Echa, latihan dengan karaoke. Terus menerima tawaran untuk off air, manggung-manggung itu. Oke, jadi itu ya sedikit tips dari Mo Putri Bulan seperti itu ya. Berarti kalau seperti itu, apakah ada punya kayak target setiap 2 bulan harus rilis single, atau setiap berapa bulan, atau gimana Mo? Kalau saya sih belum seperti itu. Jadi mungkin kalau ada tawaran, mungkin saat itu yang pas waktunya untuk ngeluarin karya single gitu. Oke, jadi nggak ada target khusus gitu ya. Tapi kalau bisa sih kenapa enggak ya? Gitu. Tiba-tiba kalau kenapa? Kaget saya, ternyata saya kira ada tips lain gitu. Waduh, jangan. Oke, itu ya dari Mo Putri Bulan yang sudah berkarir 21 tahun. Ya mungkin bagi musisi baru mungkin bisa menjadi toladan juga bahwa untuk tetap dikenang itu harus tetap konsisten mengeluarkan karya-karya seperti itu, dan mempertahankan kualitas itu sendiri. Gitu. Oke, Mo Echa Ratna ini kan akhirnya berkolaborasi bersama Mo Putri Bulan seperti itu, dan sudah punya single yang bakalan dirilis gitu. Gimana nih kalau melihat perjalanan Mo Putri Bulan? Apakah Mo Echa Ratna ini juga sangat terinspirasi bakalan seperti itu, atau gimana gitu?
Yang pastinya Moge Putri Bulan tuh inspirasi ya bagi kita yang baru-baru ini. Kalau saya sih enggak ya. Kita kan berdua ya? Enggak. Kalau saya enggak, saya bukan penyanyi soalnya ya. Soalnya saya jelek banget kalau nyanyi. Enggak, ngomong aja udah bagus. Pulang yuk. Oke, itu ya jadi cerita. Nah, tapi sedikit nih, saya balik lagi di luar karir ya. Saya baca-baca katanya mau Putri Bulan selain ya nyanyi nggak usah dilaguin lah ya, gitu, nggak usah lagi lah kita bahas sebenarnya ya. Kita hadirkan jedog gitu aja Putri Bulan udahlah gitu ya. Tapi katanya pinter masak juga loh. Waduh. Masak. Oh bisa. Benar-benar masak air, mie instan, telur gosong lagi. Tinggal dikit gosong. Tapi bener nggak pinter masak? Paling masak untuk keluarga di rumah aja sih. Tapi kalau yang khusus sengaja untuk masak apa gitu belum kayaknya. Berarti segera berarti ya. Habis ini bikin YouTube channel Putri Masak. Jangan, nanti dibilang maruk. Maruk nih ya. Nanti Moge Echa nggak kebagian. Oke, Moge Echa, kalau Moge Echa ini bisa masak juga atau punya hobi masak juga? Hobi sih enggak, pasti bisa masak. Kalau masak air itu kan sama bisa. Iya, gosong. Karena mau nggak gosong mau ya. Lagi. Sebagai ibu rumah tangga harus bisa masak. Oke, setidaknya untuk keluarga ya, gitu ya. Oke, berarti memang itu kayak basic nggak sih setiap orang yang sudah berumah tangga memang mau nggak mau jadi bisa. Dari yang nggak bisa dipaksa jadi bisa gitu ya. Karena terbiasa. Karena dipaksa dari pasangan sama anak-anak bilang enak gitu, jadinya termotivasi. Padahal diancam, awas bilang nggak enak, awas bilang enak. Oke, nah sekarang ke Mo Putri Bulan ini kan setelah sama Moge Echa, kan sekarang rilis lagu baru juga sama Brijun nggak sih kalau nggak salah? Itu berarti apa boleh dikatakan karya terbaru bersama Brijun? Iya betul, kemarin rilisnya di tanggal 12 Januari. Baru banget ya. Lagi rilis lagi loh. Oh iya, malah ada rilis lagi. Oh ini udah dibocorin nih. Ini boleh dibocorin mumpung dikasih bocoran kan. Jadi kepo saya tuh keluar gitu. Kapan nih mau rilis lagu baru lagi nih? Ya, Stungkare selalu dipercaya untuk bisa mensupport teman-teman seperti Echa yang punya akun YouTube channel sendiri gitu. Jadi saya juga kebetulan ada project dengan Reski Entertainment yang tanggal mudah-mudahan nggak ada halangan di tanggal 17 Januari besok akan rilis. Oke, itu solo? Iya solo. Oke, ini ada kisi-kisi single tentang apa? Waduh. Pokoknya nanti surprise dong. Iya. Maunya kan pengen pertama gitu. Nanti saya sampaikan ke ownernya. Tolong dong dibawa ke Beat Radio. Oh mantap. Nih jalur orang dalam nih. Oke, itu ya. Jadi udah memang boleh dikatakan karya dari Mo Putri Bulan memang sering lah mengeluarkan karya gitu ya. Baru 12 nanti 5 hari loh berjelang kan, itu udah keluar lagi nih gitu. Terus besoknya keluar lagi ternyata kita nggak tahu ya. Oke, pokoknya sukses terus lah ya gitu ya. Oke, kalau kita melihat perkembangan musik Bali, terutama Mo Putri Bulan kan udah perjalanan udah panjang banget, udah pahit, manis, asin, semua dirasakan pokoknya. Betul. Perubahan dari kaset jadi CD gitu kan, bingung. Terus bagaimana kalau melihat perkembangan musik Bali yang kalau kita lihat sekarang ini beragam banget dan pesat banget gitu. Gimana Mo Putri Bulan menanggapi sebagai musisi senior lah di Bali? Menurut saya sah-sah aja selama itu masih bertemakan Bali, lagu Bali gitu. Jadi gimana ya, seneng sih karena sekarang sudah mulai pada suka dengan lagu Bali walaupun dengan berbagai genre. Nggak seperti dulu masih bisa dihitung penyanyi Bali. Sekarang banyak banget. Senang karena banyak yang mulai suka dan harus ya, karena kita sebagai orang Bali ya harus mengajarkan lagu Bali itu sendiri gitu. Dan kita harus membuat kalau lagu Bali itu sebagai raja di Bali itu sendiri gitu. Terlepas dari lagu-lagu luar. Oke. Kalau Moge Echa ini sebagai boleh dikatakan pendatang baru ya di musik Bali, bagaimana melihat persaingan musik Bali selaku Moge Echa kan
cukup berat nih persaingan sekarang, karena dengan perkembangan teknologi kita nggak bisa pungkiri sangat gampang untuk viral, gampang untuk menghadirkan sebuah karya di YouTube dan lain sebagainya. Kalau Moge Echa sendiri ada rasa takut atau gimana nggak sih ketika perkembangan yang sudah pesat ini tiba-tiba muncul nih Moge Echa gitu? Kalau takut sih enggak ya. Dalam artian kenapa mesti takut? Kita kan nyanyi itu sama aja kayak seni ya. Ya kita senang, semua orang punya genrenya masing-masing. Dan sekarang juga para penggemar lagu Bali itu sudah pintar-pintar banget. Jadi mereka tahu ciri khas penyanyi yang mereka idolakan. Gitu. Jadi oh ini Echa nih gitu, pasti udah tahu, mereka pasti sudah tahu begitu. Karena udah punya ciri khas masing-masing juga ya. Bagaimanapun bermunculan musisi baru, kalau kita udah punya identitas, punya ciri khas, tetap akan kelihatan juga. Masing-masing gitu, juga akan punya penggemar sendiri-sendiri. Oke, seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin buat Mo Echa dan juga Mo Putri Bulan sebelum nanti nyanyi single Banting Setir, apa yang ingin disampaikan buat penikmat musik Bali, khususnya dari karya-karya Mo Putri Bulan dan juga Moge Echa, ataupun buat musisi-musisi Bali yang sekarang beragam genre yang hadir gitu, apa yang ingin disampaikan? Tetap pertahankan kualitas berkaryanya, terus mari jadikan lagu Bali sebagai raja di Bali itu sendiri. Gitu. Dan untuk teman-teman penggemar lagu pop Bali, kalau mau dengar lagu atau video klipnya langsung, harus langsung ke YouTube channel aslinya gitu. Kan itu mensupport banget. Iya, itu salah satu bagian mensupport penyanyi idola para penggemar lagu pop Bali semuanya. Oke, kalau Moge Echa? Kurang lebih sama sih kayak Moge. Ya, yang pastinya kalau lagu kita diterima sama semuanya tuh jadinya kayak support banget, jadinya kita ada motivasi untuk buat lagu lagi. Oke, seperti itu ya, berkarya terus viral itu boleh-boleh aja, asalkan mengutamakan kualitas seperti itu. Itu yang terpenting, Beat Lovers. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini seperti itu, nggak bisa kita tutup mata bahwa terkadang yang viral pun yang boleh dikatakan dalam tanda kutip kualitas yang mungkin tidak mumpuni, yang perlu diasah kembali mungkin tepatnya gitu ya. Oke, mungkin buat Beat Lovers yang pingin tahu nih karya-karya terbaru dari Mo Putri Bulan, terus juga Moge Echa, ini bisa kepoin di mana sih? Mungkin YouTube channelnya, sosial medianya, dan lain sebagainya. Kalau yang sih untuk YouTube channelnya di Sada Jaya Official. Terus kalau untuk sosial medianya semua dari Facebook, Instagram, sama TikTok, sama Echa Ratna. Oke, semua di sana. Kalau mau Putri Bulan, boleh di-spill juga? Kalau untuk YouTube channel Putri Bulan Official, untuk sosmed Putri Bulan. Putri Bulan semua ya. Oke, TikTok ada berarti berdua nih. Ada TikTok isinya apa? Kalau TikTok isinya apa? Paling kegabutan langsung emak-emak. Kebongkar nih si TikTok. Isinya keranjang. Tapi nggak check out ya. Aduh, oke. Itu ya Beat Lovers ya obrolan sore hari ini. Habis jeda berikut ini kita akan dengerin Mo Putri Bulan dan juga Moge Echa bakalan nyanyi single Banting Setir di Studio Beat Radio Bali. Yang mau nonton boleh di TikTok @Beat Radio Bali, streaming di www.beatradiobali.com atau download aplikasi Beat Radio Bali. Yang melali ngajak timpal besti-besti, anggota dari murah hati yang pasti jaga hati, jangan tuh sengaja nak wani ane murni tuah melali yen beli anu masih sanksi install dogen aplikasi Pangidang ngecek lokasi hijau dogen tiang melali beli HP tawang beli terus yang perlu memata-matai
Dia sentiang demen melali, di hati tiang tetap beli. Yang beli anu masih sanksi, install dogen aplikasi, abang idang ngecek lokasi, hijau dengan tiang melali, uli HP tawang beli, itu sing perlu memata-matai. Sebilang tiang lakarang pasu, lina geh milu, tiang subet tahu dikena beli, pasti cemburu. bukan nak bagus kuen tajir dan beli kuat tiang sengkal ngajir apa buen kau banting setel. Dia sentiang demen melali, di hati tiang tetap beli. Tiang lakarang pesu, lina geh milu, tiang subet tahu dikena beli, pasti cemburu. Dina bukan nak bagus buen tajir dan beli kuat tiang sengkal ngajir apa buen kau banting setel. Dia sentiang demen melali, di hati tiang tetap beli.